Shalom, selamat pagi. Dengan penuh sukacita saya menjumpai Bapak Ibu serta saudara pagi ini melalui renungan harian bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Tangerang, edisi Jumat 29 Oktober 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus dan maha mulia, yang telah membangunkan kami di pagi yang indah ini, menerima rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami memulai aktivitas kami hari ini. Kami dahului dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, buka hati kami untuk dipenuhi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Tema kita, kasih itu bertindak. Ia tupak kaboro sipatu mempayan. Teori khusus belajar berenang yaitu tiap napas melalui hidung di dalam air, apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Namun, dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori di atas? Tentu tidak. Kita harus mempraktekkan teori berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktekkan teori itu, kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan tenggelam sampai akhirnya kita mahir berenang. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban dalam menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Hanya orang Samaria yang mempraktikkan kasih itu. Ia bahkan secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh, dan bahkan bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan itu ketika ia kembali. Kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan, dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, pilihan ada di tangan kita, mempraktikkan kasih atau sekadar teori saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur lagi kepadamu ya Bapa. Kami boleh diberkati firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami gagal mempraktekkan kasih karena berbagai alasan. Berikanlah kami hati yang tulus seperti seorang Samaria untuk mewujudkan kasih kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pelayanan Bapak Pendeta Sabara, para majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan, panitia HRG, dan tim pelaksana GCA. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat dalam pelayanan masing-masing dengan penuh tanggung jawab,
untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tangerang dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini, yang bekerja di rumah, di luar rumah, maupun di luar kota. Tuhan sertai peliharakan, dijauhkan dari mara bahaya, dan apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dan berduka Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan memberikan yang terbaik. Anak cucu kami yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan bimbing dan sertai mencapai kesuksesan dalam setiap cita-cita mereka. Yang dalam masa tua, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, menikmati masa tua dengan sukacita. Yang berbahagia hari ini karena pertambahan umur, ulang tahun pernikahan, dan keberhasilan, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, dan semua aparatur sipil negara dari pusat sampai ke daerah, kiranya dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menjaga keutuhan NKRI dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tenang, aman, dan sejahtera. Berkati setiap tenaga medis, kiranya perlindungan Tuhan selalu ada pada mereka. Pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar, sehingga semua rakyat Indonesia terhindar dari virus penularan yang membahayakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang tidak sempurna. Tuhan kiranya menyempurnakan. Karena doa ini kami datang bawa ke hadapan hadirat-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.